Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mukminah. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua, kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya mengajar pelajaran IPA di SMP Negeri 4 Raja Desa. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Raja Desa di kelas 8 dengan materi sel hewan dan sel tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Semangat? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Harus sarapan dulu supaya kita mau belajarnya juga jadi semangat, jadi ada energi untuk bisa mengikuti kegiatan aktivitas hari ini. Oke, Ibu akan melakukan pengecekan kehadiran siswa untuk presensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ari. Ya, Ari. Kenapa Ari tidak hadir? Sakit. Sudah lama? Baru hari ini. Ya. Sakit apa? Ada yang tahu? Panas. Oke. Kita doakan ya, mudah-mudahan Ari cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita. Oke. Nah, supaya belajarnya jadi enak, sekarang coba kalian amati dulu di depan, di belakang tempat duduk kalian. Kira-kira ada sampah atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada bagus. Jadi sudah ada jadwal piket tadi ya. Jadwal piketnya sudah ada. Nah, diusahakan setiap mau belajar kalian harus dibersihkan dulu ruangannya supaya apa? Supaya bersih, supaya nyaman ketika kita belajar. Nah, supaya belajarnya lebih semangat lagi, supaya lebih fokus lagi, kita coba buat aturan pembelajaran untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, kita buat sama-sama aturannya biar sama-sama enak ya. Karena kalau misalkan ibu yang buat nanti enak aja ibu, saya mah nggak mau kayak gitu ya. Jadi kita buat sama-sama. Oke, kira-kira ada saran nggak aturan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama apa ya? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Setuju? Setuju. Oke, bagus. Jadi aturan yang pertama, tidak boleh makan dan minum di kelas. Kenapa? Karena kalau misalkan kita makan dan minum di kelas, takutnya mengganggu pelajaran, mengganggu konsentrasi. Jadi konsentrasi
nggak apa-apa. Namanya juga itu pembelajaran. Sel kata sehari tadi adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Bagus. Selanjutnya, apakah sel-sel itu memiliki bagian lain atau hanya ruang kosong seperti pengamatan yang dilakukan oleh Bapak Robert Hooke? Apa Rima? Sel memiliki bagian-bagian lain di dalamnya yang disebut organel sel. Oke, jadi sel itu tidak kosong ya, tapi sel-sel itu memiliki bagian-bagian yang lain di dalamnya yang dinamakan dengan organel sel. Nah, dari pernyataan tadi ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, oke. Pada pembelajaran kali ini seperti yang sudah kita bahas tadi, sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan mempelajari mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Mengapa kita harus mempelajari sel? Adakah manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mempelajari sel? Iya, tapi ada. Apa? Sel dapat memberikan wawasan. Mengenai apa? Sel dapat memberikan wawasan tentang penyakit pada makhluk hidup. Ya, sel dapat memberikan wawasan tentang penyakit pada makhluk hidup. Selain itu, sel juga bisa membantu dalam bidang-bidang seperti apa? Biologi. Biologi ilmu yang mempelajari tentang apa? Makhluk hidup. Yang kedua, tentang kesehatan, tentang bioteknologi. Ya, bioteknologi itu apa? Salah satunya adalah cara membuat tempe. Nah, itu bioteknologi. Di dalamnya ada sel-sel. Jadi kita harus mau mempelajari tentang sel, harus semangat mempelajari tentang sel agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya. Oke. Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan nanti bisa timbul atau bisa kalian dapatkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama, dapat menganalisis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi nanti setelah kegiatan diskusi kelompok ini, kalian sudah bisa menganalisis apa perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan, apa persamaannya, gitu ya. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari organel sel pada tumbuhan. Lanjut. Nah, pemahaman bermaknanya untuk kegiatan pembelajaran kali ini adalah kita akan memahami materi sel yang mencakup, tadi sudah dijelaskan, mencakup sel hewan, sel tumbuhan, dan harapannya sehingga kalian dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa tadi? Seperti untuk penyakit, untuk kegiatan-kegiatan seperti bioteknologi. Ya, jadi ada manfaatnya dari kegiatan pembelajarannya. Tidak cuma belajar dapat nilai, enggak, tapi harapannya dari pembelajaran kali ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti kalian sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan, kalian harus mengisi dulu pretest, gitu ya. Harus pretest. Terus nanti kalian akan dikelompokkan menjadi kelompok 5 kelompok dan kalian diskusi lalu presentasi, ya. Lalu melakukan presentasi, selanjutnya kalian akan melakukan lagi pretest, ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu kegiatan pembelajaran kita kali ini, ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk penilaiannya, nah kita di sini akan ada 3 penilaian, ya, akan ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan apa? Nanti kalian akan Ibu kasih kode untuk masuk ke link kuisis. Nah, kalian nanti ngisi soal di kuisis itu untuk soal pilihan ganda. Nah, itu untuk penilaian pengetahuannya. Nanti kalian akan dilihat berapa nilainya. Pengetahuannya untuk materi ini berapa. Ya, selanjutnya juga nanti ada pos terakhir setelah pembelajaran. Itu untuk penilaian pengetahuan. Yang kedua, ada penilaian sikap. Yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu apa?
penilaian keterampilan dihasilkan dari hasil penyajian LKPD. Nah, nanti kalian LKPD-nya diisi dengan benar, lalu kembalikan lagi ke ibu, nanti ibu akan nilai LKPD-nya betul atau tidak cara pengerjaannya. Nah, itu ya kegiatan penilaian kita kali ini. Selanjutnya, nah saatnya pretest. Kita sekarang akan melakukan pretest seperti yang sudah ibu sampaikan. Pretestnya kita menggunakan quizzes. Silahkan kalian buka HP-nya masing-masing. Quiz.com. Lalu kalian enter di kode 774816 untuk masukkan kode ke ini udah masuk nih, Helmi Asria. Sesuai dengan hasil pretest yang sudah tadi dilakukan oleh kalian, ya. Untuk kelompoknya, untuk kelompok pertama, Meilan, Sulis, Rima, dan Irwan. Untuk kelompok 2, Asria, Ayu, Hafifah, dan Rifa. Untuk kelompok 3, Winda, Sastia, Sinta, dan Helmi. Untuk kelompok 4, Naila, Susan, Isma, Usep, dan Arif. Untuk kelompok 5, Shania, Amira, Syahril, dan juga Fania. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing berkumpul. Dua,
Kira-kira dari video yang kalian amati tadi, ada tidak permasalahan yang bisa kalian temukan melalui video tersebut? Ada Bu, Ya, Irwan, apa masalahnya Irwan? kenapa hewan bisa bergerak bebas sedangkan tumbuhan tidak? Oke, pertanyaan dari Irwan ada masalahnya katanya, kenapa kalau hewan bisa bergerak bebas sedangkan tumbuhan tidak? Artinya mungkin kalau tumbuhan hanya bergerak di situ-situ aja ya. Oke, bagus Irwan, jawab pertanyaannya. Yang lain ada lagi pertanyaannya. Iya, Cinta apa? Kenapa kalau tumbuhan itu daunnya berwarna hijau? Tadi dilihat, bisa dilihat ya, hijau semua daunnya gitu ya. Pertanyaannya kenapa daunnya berwarna hijau? Bagus. Ya, ada lagi pertanyaannya. Ya, kasih ya, apa? Apakah ada ciri khusus dari sel hewan maupun sel tumbuhan? Ya, bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya. Alhamdulillah berarti kalian sudah bisa menggali atau menggali permasalahan-permasalahan yang bisa kalian dapatkan dari video tadi. Nah, jawabannya bagaimana? Nah, jawabannya silakan kalian temukan sendiri ya. Kalian temukan sendiri jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Irwan, oleh Sinta dan juga oleh Asria ya. Sekarang silakan kalian lakukan diskusi kelompok dengan kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Nah, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita akan menggunakan media game interaktif. Sekarang silakan kalian buka di HP-nya masing-masing medianya game interaktifnya ya, media game interaktifnya. Kalau misalkan ini kan banyak pertanyaannya, boleh dibuka dulu ininya, nanti dibagi-bagi biar cepet selesai. Nah, sudah bisa? Silakan dicoba ininya. Lampu ini kan ada animal itu apa? Hewan kan? Nah, ini itu hewan tadi. Kalau yang di hewan itu apa? Ada umat sih namanya dan saya. Dimasukin lagi atau lagi ada di sana? Yang itu udah selesai kan tadi? Udah. Susah. Ayo kerjasamanya ditingkatkan. Masuk-masukin. Ini apa aja yang tadi dimasukin ke sana? Iya, jangan baru dipencet, Ya, sok masukin dulu.
selesai. Lanjut nembak ke tumbuhan. Nembak yang menjaga tumbuhan. Cari udah komplek belum? Belum, so. Ya. Nih, ini. Nah, dia kan ya bagian dia. Ya. Oh, masih ada yang belum. Yang mana? Ini udah belum? Nah, iya tuh, tarik aja. Nah, is complete. Nah, berarti sok. Karena yang itu udah dikerjain belum? Sok, bagi tugas. Dibuka aja ininya. Dibuka aja ininya. Udah komplit belum? Nah, kalau kurang tidak dipahami bisa bertanya ya. Yang gambar yang ini, awas jangan salah. Coba diperhatikan. Untuk A itu hanya yang khusus pada tumbuhan. Jadi tidak boleh diisi dengan yang sama-sama. Kalau yang C yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Yang B hanya dimiliki oleh sel hewan saja. Gitu. Oh, yang salah. Jadi tinggal ditukar aja yang tumbuhan yang hewan. Udah. Cek.
sitoskeleton, vesicle, vakuola, sel membran, ribosom, mitokondria, dan nukleus pada sel. Ya, silakan. Sebelum penutupan, apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Silakan. Ada? Ya. Secara keseluruhan, materi yang telah disampaikan oleh kelompok tengah sudah bagus. Tapi saran dari saya, tolong pada saat presentasi agak tidak terlalu cepat. Oke, gitu katanya. Terima kasih atas tanggapannya. Akan saya usahakan. Untuk presentasi selanjutnya saya akan memperlambat kembali. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk tadi kita sudah melaksanakan kegiatan presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Nah, sekarang kita coba sama-sama simpulkan. Kira-kira apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, apa Winda kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sel pada hewan dan tumbuhan memiliki kesamaan dan perbedaan. Oke, kesimpulannya adalah sel hewan dan sel tumbuhan memiliki persamaan dan perbedaan. Coba kira-kira persamaannya apa saja yang sama-sama ada di sel hewan dan di sel tumbuhan? Ayo bareng-bareng. Apa saja persamaannya? Satu. Ada apa di sel tumbuhan dan di sel hewan? Ada retikulum endoplasma atau endoplasmic retikulum. Yang kedua ada membran sel. Yang ketiga ada mitokondria. Yang keempat ada ribosom. Nah, selanjutnya selain ada persamaan ada juga perbedaan. Ya, ada yang khusus di tumbuhan, ada yang khusus di hewan. Nah, coba yang di tumbuhannya apa saja? Kloroplas, terus small vacuole. Ada lagi apa lagi? Cell wall atau dinding sel. Itu yang hanya didapatkan pada tumbuhan. Yang terakhir perbedaannya yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Apa saja? Itu ya. Jadi hasil dari diskusi kelompok kita ini adalah seperti itu. Jadi ada persamaan dan perbedaan dari sel hewan maupun sel tumbuhan. Oke. Nah, dari hasil diskusi kelompok tadi, dari hasil presentasi, Ibu sudah amati, sudah lihat bagaimana hasil presentasi. Ibu sudah menilai nih, ada satu kelompok yang menurut Ibu terbaik. Nah, nanti hadiahnya kita kasih aplaus aja ya. Nah, untuk kelompok terbaik hari ini, dilihat dari kekompakannya, dilihat dari kerjasamanya, kelompok yang paling kompak adalah kelompok Kania. Ya, tepuk tangan. Nah, oke, sekarang terakhir kita buat kesimpulan lagi. Nah, kesimpulannya dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan adalah yang pertama, sel hewan dan sel tumbuhan itu bisa dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan organel selnya. Tadi kan sudah dilihat ya, beda-beda. Kalau sel tumbuhan organel selnya apa saja, kalau sel hewan organel selnya apa saja. Jadi kunci agar kita bisa membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, kita harus tahu apanya? Organel selnya. Nah, sekarang silakan LKPD dan LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya saja yang dikumpulkan. Bahan ajarnya boleh buat kalian silakan di rumah untuk baca-baca. Ya, silakan dikumpulkan ke depan.
450. Dan masih ada ya. Ya. Alhamdulillah post test sudah kita lakukan dan tadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di post test. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan serangkaian kegiatan pembelajaran dari mulai awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang coba Ibu mau tanya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Kira-kira dari kalian ada yang mau disampaikan terkait pembelajaran hari ini? Ya, ayo Pak. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan Bu, karena pembelajaran hari ini menggunakan media game interaktif, jadi seru. Oke, alhamdulillah seru ya? Seru ya. Alhamdulillah. Gimana yang lain seru juga? Seru. Ya. Kira-kira ada masukan lagi nggak untuk Ibu untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu untuk kedepannya? Kira-kira dari kalian ada masukan? Ada? Tidak? Apa? Gimana kalau pembelajaran berikutnya menggunakan media game interaktif lagi supaya lebih semangat belajarnya? Siap ya, insya Allah kedepannya Ibu akan buat lagi, Ibu akan bikin lagi materi pembelajaran yang menggunakan media interaktif game supaya kalian lebih semangat belajarnya. Gimana tadi puasanya pakai puisi seru juga? Seru. Jadi tertantang ya, jadi kelihatan yang first, yang second, yang third itu siapa. Jadi insya Allah terima kasih Winda atas masukannya. Insya Allah kedepannya Ibu akan lebih memperbaiki lagi supaya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari nanti minggu depan ya, kalian akan mempelajari tentang materi spesialisasi sel. Apa? Spesialisasi sel. Jadi Ibu harapkan di rumah silakan kalian cari referensi, baik itu dari internet, di YouTube, di apa lagi, di Google ya, atau juga di bahan ajar yang lain untuk materi spesialisasi sel, supaya nanti ketika kita mempelajari pembelajaran itu supaya kalian sudah siap ya. Siap? Siap ya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil, ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Silakan